mereka jauh lebih terdesak situasinya saat ini. Dampak dari funding cuts. Itu satu kampung dibunuh minimal 170 orang tewas, ratusan lain ya luka-luka. Refugee itu mulai lebih dikedepankan posisinya sebagai irregular migrant daripada sebagai refugees. Apa maknanya itu? Maknanya adalah mereka Kembali lagi di podcast Bebas Aktif bareng gue Raffi, dan kali ini kita kedatangan ada 3 orang di sini dan di studio yang lebih fresh juga ya. Mas Sofwan, ada Mas Sofwan Albana tentu saja. Halo. Lalu ada Oh, kita kasih lambang ini dulu, UI. Oh iya, Unggul UI. Impactful karena kita dipinjemin sama UI. ya privilege ya. penting. Privilege. Terus ada Mbak Mutiara Pertiwi ya. Dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan ada Mbak Rizka Viani Prabaningtyas dari BRIN, peneliti di BRIN, dan keduanya ini bagian dari IRSA, teman-teman, Indonesian Refugee Studies Association. Gitu. Jadi kalau kita lihat afiliasinya sebenarnya harusnya udah ketahuan apa yang akan kita bahas di episode kali ini. Ini sebenarnya bertepatan juga Mas Sofwan, karena nggak lama sebelum kita take hari Minggu kemarin tanggal 12 Juni, Menlu Sugiono itu habis bertemu dengan menlu-menlu di ASEAN, menlu-menlu ASEAN gitu, secara informal di Bangkok di Thailand. Dan salah satu poin, bahkan poin utamanya ya dari percakapan itu sebenarnya the issue of Myanmar gitu. Dan di sana Menlu Sugiono menekankan pentingnya 5 point konsensus dan segala macam lah untuk mengadres tantangan di Myanmar. Dan karena itu gue juga nyari-nyari lagi gitu ya tentang pengungsi Rohingya gitu, apa yang terjadi belakangan ini, karena sempat ramai juga waktu Pilpres kemarin, tapi semenjak itu kita udah lama nggak denger gitu ya apa yang terjadi sekarang. Tapi berita terbaru yang kalau kita cek di Google gitu ya, berita terbaru itu adalah 15 pengungsi Rohingya itu meninggal dunia di Bangladesh karena bencana tanah longsor dan banjir gitu ya di Cox's Bazar. Mas Sofwan dari Cox's Bazar juga ya, sempat nanti bisa cerita-cerita juga. Nanti kita di episode ini bakal explore banyak soal Myanmar, soal Rohingya, apa yang terjadi di lapangan, karena 2 narasumber kita ini baru pulang dari Aceh ya. Kalau Mbak Rizka baru pulang dari Aceh, di mana itu salah satu titik konsentrasi pengungsi Rohingya juga, mungkin bisa cerita juga. Gitu. Teman-teman, sebelum kita masuk jangan lupa untuk follow media sosial kita di Kontekstual Media di Instagram dan di sosial media lainnya, dan jangan lupa subscribe YouTube kita di Kontekstual. Mungkin Mbak ada yang mau dipromosikan sebelum kita mulai? Iya. Irsa tadi mungkin ada websitenya, ada project apa atau media sosialnya mungkin. Kita mau perkenalkan juga soal IRSA ya, Yeah. karena IRSA ini adalah komunitas peneliti dan juga pegiat isu pengungsi dari seluruh Indonesia. Anggotanya ada akademisi maupun aktivis, jadi beragam. Jadi kalau ada dari antara audiens teman-teman ada yang tertarik dengan memperdalam isu pengungsi ataupun melakukan advokasi, kita sangat welcome untuk Saya langsung mendaftar ini, Mbak. boleh banget. Oke, kita mulai dulu ya, karena pengen tahu juga sebenarnya kondisi di lapangan apa gitu ya, lebih dari apa yang ada di media gitu ya. Mungkin dari yang baru pulang dari Aceh, Mbak Rizka gitu ya, nanti bisa ditambahin sama Mbak Mutiara dan Mas Sofwan juga. Sebenarnya kalau kita lihat secara real di lapangan tuh kondisi pengungsi Rohingya tuh seperti apa sih kehidupannya sehari-hari, terus terutama interaksinya dengan masyarakat sekitar gitu ya, yang mungkin kita sering baca di media agak sentimennya kurang bagus gitu. Boleh cerita aja, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Mungkin saya memulai sedikit dengan menggambarkan pengalaman kami kemarin, karena saya nggak sendirian. Saya ke Aceh bersama dengan tim riset migrasi paksa di BRIN. Kebetulan kami memang sedang melakukan penelitian tentang strategic partnership untuk mengatasi isu pengungsi dengan studi kasus Rohingya gitu. Nah, jadi kami di sana selama sekitar 6 hari, tidak lama. Kenapa tidak lama? Karena untuk mengunjungi camp pengungsi yang saat ini masih ada di Aceh yang menghosting Rohingya, itu dia tidak ada di satu lokasi kabupaten kota. Untuk mengunjungi ketiga tempat itu kami harus mengunjungi 3 kabupaten kota yang berbeda, yaitu 1 di Kabupaten Pidi,
terus satu di Kota Lok Sumawe, dan satu lagi di Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Desa Senebok Rawang namanya. Itu berarti pada kena banjir yang tahun lalu itu nggak ya? Alhamdulillahnya enggak. Maksudnya mereka tidak terdampak langsung di situ. Jadi pada saat itu tidak ada berita-berita juga ya sebenarnya, Ya, karena mereka betul. tidak terdampak secara langsung sih sebenarnya di situ. Nah dari ketiga wilayah itu, jumlah total pengungsinya saat ini itu sebenarnya sudah jauh berkurang dari jumlah pengungsi yang saat itu diberitakan di tahun 2023-2024 ya, yang kita tahu sendiri saat itu memicu respon yang sangat keras ya dari Indonesia, masyarakat pemberitaannya kan seperti itu ya. Nah waktu itu kalau tidak salah jumlahnya 1.500-an yang datang baru di saat itu. Nah saat ini di ketiga shelter itu jumlahnya itu hampir mencapai sekitar 400, dengan mayoritas atau hampir separuh itu ada di yang Aceh Timur, yang di Senebok Rawang. Oke. Sekitar 200 berarti Iya. ya. Nah saat ini kita kondisi di tahun sekarang ini bisa dibilang itu sudah mulai moving transisi ke masa non emergency. Kalau kita mengkarakterisasikan yang tahun 2023 2024 itu sebagai masa emergency begitu ya, karena kan ada kedatangan massal yang banyak dan memicu respon. Kalau yang sekarang ini masih ada kedatangan sih setahu saya, tapi memang tidak besar. Dan kemudian jumlahnya juga lebih ya di yang ada sekarang di camp di shelter yang sekarang itu aja gitu. Nah, setting dari campnya sendiri itu sebenarnya mayoritas menggunakan bangunan-bangunan yang sudah ada, tapi sudah lama begitu ya, bangunan-bangunan tua gitu ya bentuknya, dan memang kondisinya dibilang sangat layak tentu tidak. Masih ada isu kebersihan, sanitasi yang seperti itu gitu ya. Namun ada shelter-shelter baru yang dibuat oleh teman-teman dari IOM, disupport juga dari teman-teman lembaga kemanusiaan yang lain. Ya. Dan sekarang itu jadi bentuknya seperti apa ya, shelter-shelter kecil begitu. Khususnya yang ada di Lok Sumawe sekarang itu ada shelter baru yang dibangun atas inisiasi dari tokoh masyarakat yang ada di Kota Lok Sumawe. Dan ini menurut saya salah satu bentuk praktik baik ya yang mungkin bisa dikaji lebih dalam sebenarnya seberapa sustainable praktik-praktik ini terjadi. Nah kalau tadi ditanyakan sekarang gimana sih relasinya dengan masyarakat lokal begitu ya. Jika dibandingkan dengan tahun 2023-2024, bisa dibilang cenderung sekarang ini sudah lebih stabil. Dalam artian konflik terbuka tuh jarang. Mungkin ada ya, tapi jarang terekspos gitu ya. Pelanggaran hukum kecil-kecil gitu-gitu. Nah, mungkin ya. Sehingga at some point Karena nggak menjelang pemilu juga ya. Nggak digoreng. Nggak ada yang goreng-goreng, nggak ada yang goreng-goreng. goreng. Nah dan relatif kalau dari cerita-cerita yang kami dengar begitu ya, kami kan bertemu dengan Kes Bangpol juga ya, kita cerita sama bapak-bapak yang ada di Kes Bangpol itu sebenarnya bagaimana sih pergolakan dengan masyarakat. Tidak menihilkan, tetap masih ada potensi-potensi itu, tapi kemudian ya itu karena tidak ada yang menggoreng, tidak ada yang memelintir pemberitaan ini, pemberitaan tentang konflik antar sosial masyarakat, sehingga cenderung lebih teredam lah. Sebenarnya sehari-hari nggak sebenarnya normal aja kehidupan sehari-hari itu ya. Dan Nggak memang kayak cenderung karena mereka cenderung memang tidak terlalu banyak interaksi, Mas. Oh. Jadi kalau Rohingya itu yang sering keluar itu kan memang yang laki-laki ya banyaknya. Oke. Karena kalau perempuan itu traditionally secara kultur mereka tidak kemana-mana, stay at home gitu. Nah saat ini situasi itu kalau dilihat dari segi sosial masyarakat mungkin tidak separah saat 2023-2024, tapi situasi mereka untuk dapat hidup dengan baik dan layak dalam artian pemenuhan hak-hak mereka, keberlangsungan hidup mereka itu jauh menurut saya sih ya jauh lebih buruk. Mereka jauh lebih terdesak situasinya saat ini. Dampak dari funding cuts. Yes.
dampak dari funding cuts yang membuat sangat kesulitan bagi mereka untuk even bertahan hidup sehari-hari, makan saja sulit gitu. Jadi dari segi kelayakan hidup dan kerentanan perlu menjadi perhatian karena isu ketika terjadi pemotongan bantuan untuk mereka itu kan juga tidak banyak menjadi pemberitaan ya sekarang ini. Ya dampak dari itu tadi ya, the tragedy itu sudah berubah menjadi normalcy. Gitu. Dan dengan terjadinya berbagai macam humanitarian crisis di dunia saat ini, perhatiannya sudah mulai shift begitu. Sudah mulai tidak terlalu menjadi perhatian lagi ya, gitu. Apalagi sekarang di Aceh juga terjadi bencana banjir kan. Ketika kami bicara dengan NGO lokal gitu ya, ada dibandingkan tahun 2025 nih, program-program sudah tidak diprioritaskan lagi dengan Rohingya. Banyak yang berhenti, banyak yang discontinue gitu. Jadi itu cukup concerning sih menurut saya ya, karena sejauh mana mungkin untuk shelter tempat sekarang mereka relatif secure ya, ada praktik-praktik baik yang menyediakan tempat untuk mereka. Tapi kemudian untuk mereka kelanjutan hidupnya untuk bisa self reliant itu masih menjadi pertanyaan juga. Ya, tapi fenomena yang sama juga kelihatan di Cox's Bazar ya, di camp-camp yang ada di Bangladesh. Jadi kebetulan bulan Mei lalu saya berkesempatan untuk ke Bangladesh, ke perbatasan termasuk ke Teknaf, Shahpurir, beberapa wilayah tempat teman-teman pengungsi itu biasanya melintasi batas kalau mereka melarikan diri dari Myanmar ya. Sempat ketemu beberapa petugas yang bertanggung jawab atas camp-camp pengungsian itu kan di komisi yang mengelola pengungsi dan repatriasi itu ya, RRRC, RCCC, badan di bawah pemerintah Bangladesh. Mereka juga menyampaikan bahwa funding itu sekarang declining gitu ya. Masa depan krisisnya masih nggak jelas, pengungsinya masih terus nambah, bahkan nambah terus ini dalam beberapa tahun terakhir kan, terutama setelah kudeta militer tahun 2021 dan terakselerasi lagi tahun 2023 setelah General Offensive dari kelompok Arakan Army, tentara Arakan, Arakan Tatdaw yang sekarang sudah menguasai 14 dari 17 kota praja yang ada di wilayah Rakhine, negara bagian Rakhine itu. Jadi hampir semua wilayah perbatasan Myanmar dengan Bangladesh itu sekarang bukan di bawah kendalinya pemerintah Myanmar yang dari sisi Myanmarnya. Yang dari Bangladesh kan masih Bangladesh, tapi yang dari sisi Myanmar itu sudah tidak dikuasai oleh tentara Myanmar. Jadi sisi Myanmar itu dikuasainya oleh faksi pemberontak yang namanya tentara Arakan tadi, Arakan Tatdaw atau kalau di media internasional Arakan Army. Dan karena itu gitu ya, Arakan Army kan juga kemarin baru ada laporan, baru terbit kebetulan laporan dari Human Rights Watch misalnya, ada pembantaian yang dilakukan oleh Arakan Army terhadap orang-orang Rohingya. Jadi orang-orang Rohingya ini kasihan dia karena junta melakukan pembantaian dari tahun 70-an gitu ya, dikeluarkan dari kewarganegaraan, tapi kelompok pemberontak yang anti pemerintah pusat gitu ya, karena etnisitasnya lain, yaitu orang-orang Rakhine, ini juga nggak menganggap orang-orang Rohingya sebagai orang asli di situ. Walaupun kalau sebenarnya lucu secara linguistik, Rakhine dan Rohingya itu satu akar. Jadi sebenarnya mereka itu saudaraan, cuma yang satu Buddha, yang satu Islam gitu. Dan yang Islam kemudian lebih banyak interaksi karena Islam kan dengan anak benua India misalnya. Tetapi mereka itu sebenarnya satu akar. Tapi ya tadi mereka tidak menganggap orang-orang Rohingya sebagai bagian dari orang
yang asli di situ. Jadi mereka juga sering melakukan kekerasan terhadap orang-orang Rohingya. Jadi di laporan terakhir dari Human Rights Watch itu dia menggambarkan, ini agak grafik kalau teman-teman mau baca, karena judulnya aja kurang lebih ya, judulnya adalah tengkorak dan kerangka manusia berserakan gitu. Itu kutipan dari testimoni seorang korban yang baru bisa sampai ke kamp pengungsian di Cox's Bazar itu 1 tahun setelah peristiwa itu, hampir 1 tahun setelah peristiwa itu. Jadi dia ada pembantaian, terus dia menyaksikan keluarganya terbunuh, terus dia kabur. Tapi kaburnya kan nggak kayak orang travel yang santai kan, orang sambil kabur kan gimana ya, sembunyi-sembunyi, lihat tentara takut, lihat pemberontak takut gitu. Jadi baru 1 tahun dia kemudian bisa sampai ke kamp pengungsian di Bangladesh. Jadi baru setelah itu terkuak ada pembantaian itu, terus dia diminta memberi testimoni sama korban-korban yang lain. Terus laporannya baru jadi tahun ini, baru bulan Juli Juni Sekarang bulan atau ya beberapa waktu ini. Jadi masih fresh lah, 2-3 bulan inilah laporannya ini. Bisa dicari di internet, Human Rights Watch. Itu satu kampung dibunuh, minimal 170 orang tewas, ratusan lain ya luka-luka parah dan seterusnya. Dan itu sebenarnya bukan sasaran utama. Jadi di dekat situ di daerah Butidau itu ada markas tentara. Ini pasukan Arakan Army-nya itu mau nyerang tentara gitu lah. Tapi dalam perjalanan nyerang markas tentara itu kan ada kampung-kampung. Ini ada kampung Rohingya dihabisi sekalian gitu. Jadi mereka kejepit. Di sisi lain karena tentara-tentara junta itu kehilangan posisi, kan dia bisa melakukannya pakai airstrike di luar. Ya airstrike-nya itu juga sering menyasar kampung-kampung Rohingya gitu. Jadi mereka itu sama tentara Myanmar dibunuh sama Arakan Army dibunuh gitu. Akibatnya influxnya itu jadi lebih cepat lagi. Jadi sejak tahun 2024 katanya, kata petugas R3CC itu tadi, hampir tiap pekan itu sekitar 50-an orang lah yang kemudian masuk ke Bangladesh, dan udah ada yang nunggu dari sisi Bangladesh ya, keluarganya ininya gitu ya. Jadi total dari tahun 2023 itu sekitar 100-an ribu orang, 100 ribuan orang lebih gitu loh. Jadi tapi dalam kondisi begitu pendanaan malah turun. Itu jadi tadi funding cuts tadi beneran juga terjadi di camp-camp Rohingya di Bangladesh yang ada 1,3 juta itu, tapi dananya turun. Jadi sebulan itu alokasinya misalnya tadinya $12 untuk hidup, $12 sebulan itu kira-kira dapat apa ya? Kan angka kemiskinan aja $1 per hari kan, gitu. Ini $12 sebulan, dan itu dipotong lagi sekarang. Sebagian ada yang 12, tapi 12 itu tinggal sedikit kayaknya. Yang lain tuh udah sampai, ada yang cuma 10, ada yang cuma 7, ada yang cuma $5 sebulan gitu loh. Tapi ya itu ketika direpatriasi karena kondisinya di Rakhine juga masih terjadi atrocities gitu. Jadi ya eksodus lagi gitu, balik lagi, dan itu juga ngejelasin kenapa sekarang yang harus kedatangan ke Asia Tenggara itu juga datangnya bukan dari Myanmar, datangnya dari Camp Cox's Bazar. Betul. Ketika kondisi di sana semakin berbahaya buat mereka gitu kan, ya opsinya jadi sangat jadi sangat sulit untuk para Rohingya ini, tidak ada pilihan aman jadinya ya. Aku jadi tertarik sama soal funding tadi gitu ya, karena salah satu pain point-nya orang-orang Indonesia ini kan funding ya. Siapa sih yang membiayai ribuan orang ini gitu ya? Kalau dari scoop yang lebih besar. Jutaan, 1,3 juta. Kalau di Cox's Bazar kan, itu kalau di Indonesia masih ratusan ribuan kan. sampai 3.000. Di Malaysia sekitar 100.000 ya. Iya, Malaysia. Di kita 2.000 sampai 3.000. Nah, itu bisa jadi satu negara sendiri kan sebenarnya, itu jumlah orang segitu. Nah, kalau secara global gitu ya, mekanisme fundingnya itu seperti apa gitu, dan kalau mengerucut ke Indonesia itu who funds this dan who cuts this, karena tadi kan ada funding cuts juga gitu. Di Indonesia kalau secara global tuh ya memang kita
kita kan lagi kecewa sama politik global ya, termasuk Amerika Serikat yang banyak menarik diri dari komitmen humanitarian internasionalnya ya. Tapi ternyata Amerika Serikat tuh masih top donor gitu untuk komunitas untuk Rohingya ini. Rohingya. Oh, gitu ya. Dan wow. itu cukup jauh sih kalau lihat statistiknya dia itu masih Saya sedikit sekitar- mengoreksi pandangan saya tentang Amerika Serikat. memang betul menurun komitmennya dibanding tahun-tahun sebelumnya tuh menurunnya sampai sekitar 50% mungkin ya, tapi ini ya sekitar 50%-an. Dia tuh sampai masih 1 miliar dolar kalau nggak salah sih dia komitmennya. Nah, terus peringkat 2 tuh ada Inggris, baru negara-negara Eropa lain, ada Jepang nyempil peringkat 4 atau peringkat 5 gitu ya. Tapi nah itu yang disalurkan melalui lembaga-lembaga terutama IOM sama UNHCR. Nah, UNHCR ini kan sebenarnya yang punya mandat global ya untuk melindungi pengungsi. Nah, cuma persoalannya sejak awal milenial ini di tahun 2000-an itu posisi IOM secara global itu posisi UNHCR secara global itu digeser sama IOM. Jadi makanya refugee itu mulai lebih dikedepankan posisinya sebagai irregular migrant daripada sebagai refugees. Apa maknanya itu? Maknanya adalah mereka diperlakukan berdasarkan status-status legal formal yang mereka miliki, dokumentasi yang mereka miliki, bukan artinya mereka tidak lagi dianggap sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan internasional. Kalau Mereka dianggap refugee? sebagai migran biasa. Kalau pengungsi itu kan definisinya sebagai migran yang kehilangan perlindungan negaranya sehingga membutuhkan Perlindungan dari internasional. internasional. Gitu kan. Nah, hak atau rekognisi spesifik kondisi refugee ini hilang dalam statistiknya IOM. Jadi kalau misalnya kita lihat statistiknya refugee atau pencari suaka di IOM itu ditulisnya itu irregular migrant. Orangnya sama di statistiknya IOM itu ditulisnya irregular migrant. Di UNHCR ditulisnya itu refugee dan pencari suaka, dilihatnya lebih ke status kerentanannya. Berarti kalau IOM semakin prominent dan negara-negara semakin prefer misalnya mengarahkan ke IOM, ini kan berarti perlindungannya berkurang dong, nanti ya. Berarti kita sedang misalnya kira-kira ya dari sisi negara, berarti negara sedang membuang tanggung jawab. Kira-kira kalau dia mengaku itu sebagai refugee berarti dia harus melindungi karena ini harus ada perlindungan universal. Tapi kalau dia irregular migrant berarti tergantung hukum si negaranya, terus dia harus ada dokumentasi dan macam-macam gitu. Jadi ini bukan cuma soal teknis kan, berarti ini kan soal bahwa negara nggak mau, bahwa ada kecenderungan, ini boleh nggak dibaca begini, ada kecenderungan negara-negara itu tidak mau menanggung beban dari krisis pengungsi gitu. Dengan mengubah istilahnya aja gitu. Jadi kayak apa ya? Kita memberantas kemiskinan dengan mengubah standar kemiskinan. Itu kira-kira gitu. Siapa itu ya? Jadi malah lebih parah Sofa. Jadi kalau irregular migrant itu bukan cuma dia itu dianggap jadinya sebagai pelanggar hukum, itu lebih parah lagi gitu. Karena tidak berdokumen. Bukan cuma nggak dilindungi, malah dianggap sebagai ancaman. Karena kan mereka dalam kondisi darurat kan. Pengungsi itu kan dalam kondisi darurat, mereka terancam nyawanya, sehingga mereka harus mencapai tempat yang aman ya. Ya, dengan segala cara. Dengan segala cara kan. Ya gitu. nggak mungkin ngecek ini saya paspornya di mana gitu. Iya. Nah, disitulah pentingnya ada rekognisi bahwa ini adalah orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional. Nah, ketika itu hilang, ya dia dianggap sebatas pelanggar hukum yang masuk ke wilayah negara lain secara ilegal gitu. Nah, itu yang terjadi, makanya kemudian muncul framing bahwa Rohingya ini adalah ancaman bagi negara gitu ya, dan mudah sekali itu digoreng gitu ya, mudah sekali berbagai hoax itu berkembang
Salah satunya itu yang pernah dengar nggak sih yang mereka katanya minta kewarganegaraan atau mereka dibilang mirip Israel gitu ya. Ya itu aneh banget kalau Dan mirip itu- Israel itu menurut saya jahat banget ya. Iya, Maksudnya korban genosida tapi disamain sama pelaku genosida itu Benar. sangat itu Itu sangat aneh. Gila. ignorant sih. Maksudnya baseless. Ya itu. Jadi dan bahkan udah gitu kan ini ya baru-baru ini bahkan MUI-nya. Jadi mereka Rohingya ini punya MUI juga gitu. Ulamanya gitu ya. Ulamanya yang baru bikin klarifikasi tahun ini apa akhir tahun lalu ya. Jadi yang di Malaysia kan ada tuh mungkin pernah lihat footage-nya juga yang mereka minta punya kartu penduduk di Malaysia, kemudian itu jadi viral di Indonesia. Jangan sampai itu kejadian Rohingya di Indonesia gitu. Itu ternyata juga hoax juga. gitu. Jadi di Malaysia ada yang suka Nah, goreng-goreng betul. juga. Jadi- Kan sama-sama penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Jadi sama-sama suka goreng. Suka minyak goreng. Sama-sama suka lemak tak jenuh. Ini emang pakar sawit juga. Nyambungnya langsung ke sana. Iya, tapi prihatin sih. Maksudnya dalam arti ini adalah kelompok yang kelompok yang paling terpersekusi loh di Iya. dunia ini menurut PBB ya. Tetapi masih ada yang justru bisa apa ya ini apa ya itu jadinya Iya. apa ya itu namanya Dia justru membenci, mengobarkan kebencian pada orang-orang yang sudah Menjadi dipersekusi sasaran gitu. persekusi Nah ini bagi- saya yang, ya itu, makanya saya juga penasaran itu. Kenapa ya pengungsi yang, gini, kalau kita jadi orang normal ya, kalau kita lihat pengungsi itu kan pasti simpati lah ya normalnya gitu. Tapi kenapa ada situasi-situasi di mana konflik-konflik ini sering terjadi dengan misalnya penduduk setempat atau bahkan mungkin bukan penduduk setempat ya, kayak kalau kasus di Aceh itu kan seingat saya justru yang menarik masuk itu waktu itu ada panglima laut, ada warga setempat gitu. Tapi konfliknya lebih banyak justru ya di media sosial gitu ya. Apakah Oleh orang Jakarta biasanya. ya memang apakah memang ada apa ya politisasi atau sekuritisasi terhadap isu pengungsi dan Atau gini juga Mas, motivasinya apa gitu loh. ada unsur kelasnya juga ya mungkin ya, karena dianggap orang Indonesia tuh masih susah. Ini banyak narasi yang beredar ya, Iya. Mbak Rizka, Mbak Klasik. Mutiara. Orang Indonesia tuh masih susah, orang-orang Aceh gajinya segini-gini. Tapi ini ada orang-orang baru datang, diberi bantuan tadi dengan funding dan segala macam, dikasih kerjaan, makan tiap hari ada dengan padahal orang Indonesia di tetangganya segala macam belum makan belum tentu gitu. Nah, gimana kita melihat narasi ini gitu? How true is it? Dan sebenarnya kita harusnya menyikapi Rohingya ini atau mungkin pengungsi-pengungsi lainnya juga kan, nggak cuma Rohingya, di Indonesia ada banyak. Itu seperti apa Mbak Rizka? Jadi sejak kejadian di tahun 2023 viral itu, beberapa scholars sudah mulai muncul dengan terms yang disebut compassion fatigue atau humanitarian fatigue. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini itu tip of Oh itu iceberg menarik tuh, compassion yang fatigue. sebenarnya menunjukkan di tingkat masyarakat itu kita juga tidak bisa menafikan kegamangan yang mereka rasakan. Gitu ya. Bahwa di masyarakat lokal ini kan informasi itu bisa beredar begitu cepat dan tiba-tiba di wilayah mereka ada orang asing. Gitu. Sementara sebenarnya di Aceh sendiri kita tahu ya, pada tahun 2015 ketika Andaman pertama tuh yang datang ya banyak, itu kan memang Aceh punya budaya adat pemulia jamek yang mereka di welcome gimana. Nah, namun kemudian ketika sudah berada di Indonesia, di tingkat lokal ini kan perlu kepastian ya sebenarnya. Kepastian ini orang segini banyak harus diapakan gitu ya. Oke, kita sudah host, kita sudah sediakan tempat misalnya ya. Yang terjadi kan begitu ya. Tapi kemudian jangka panjangnya tuh seperti apa? Ketika di masa emergensi mungkin orang masih kasihan, empati begitu ya. Tapi kemudian ketika loh kok lama ya ternyata gitu. Dan tidak ada kejelasan nih, maksudnya dari pusat dari pusat Tapi kan lama dengan bukan daerah, salah pengungsinya juga kan. tidak tahu kan mereka pengungsi kan mereka tidak tahu ini sebenarnya mereka nih di sini tuh untuk berapa lama gitu ya. Sementara dari pihak pengungsinya ya kami mencari suaka, kami mencari perlindungan. Kalau tanya berapa lamanya ya
kami juga tidak tahu harus bertanya kepada siapa begitu kan. Sehingga kebingungan di level masyarakat ini yang memicu konflik horizontal sebenarnya. Sama-sama frustasi. Sama-sama frustasi, sama-sama tidak mengerti dan sama-sama bingung. korban sebenarnya. Betul. Pada akhirnya masyarakat lokal dan komunitas pengungsi jadi korban dari ketidakjelasan regulasi, peraturan, harus seperti apa sebenarnya tata kelola ketika Indonesia kedatangan pengungsi. Gitu. Padahal ini bisa dibilang sebenarnya kan bukan gelombang pengungsi pertama yang dialami oleh Indonesia gitu ya. Kita tuh masih selalu tarik ulur dengan narasi kita belum ratifikasi. Padahal menurut saya diskusinya tuh sekarang sudah harusnya beyond itu. Wong kita ini adalah negara yang meratifikasi sekian konvensi HAM internasional. Kita berulang kali terpilih sebagai Dewan HAM. Oh, dari Menteri HAM-nya aja dari TK dari SD sudah ngerti HAM. Sekarang punya Kementerian HAM sendiri loh. Yang sebenarnya iya kan? Mau dibahas? Harusnya kan sudah paham ya bahwa harus ada pendekatan berbasis HAM kemanusiaan untuk mengelola keberadaan mereka begitu. Jadi makanya sekarang jembatannya itu seringkali berusaha diisi oleh aktor-aktor kemanusiaan di lapangan. Yang berusaha bisa saya bilang setengah mati ya untuk mengurai ini simpul-simpul kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat bahwa pengungsi ini bukan dibiayai oleh APBD misalnya. Jadi sebenarnya nggak ngambil jatah penduduk setempat juga gitu ya. Gitu. Terus apakah ya itu berusaha mengcounter naratif ya. Apa yang sudah beredar damage di 2023 itu tidak main-main loh sebenarnya. Bagi pengungsi Rohingya maupun pengungsi in general yang ada di Indonesia. 2023 2024 itu gara-gara kampanye itu ya. Itu gara-gara itu kita harus cari beneran sih itu. Itu salah satu operasi komunikasi yang buset itu jahat banget. Dan satu lagi sih menurutku yang juga main ya itu soal ini ya ekspektasi yang tidak realistis tentang perfect victim gitu. Jadi refugee itu dipersepsikan ya benar-benar orang yang harus tertindas dan benar-benar menderitanya itu harus nggak nanggung-nanggung lah ya. Ya kan, nggak bisa mereka kemudian tiba-tiba nyolong, tiba-tiba marah, tiba-tiba minta makannya kurang gitu ya. Gitu. Jadi ya itu ini kemarin sempat didiskusiin juga pas lagi. Jadi World Refugee Day itu beberapa minggu yang lalu 20 Juni. Jadi ini masih dalam ini ya sebenarnya momen yang tepat buat juga membahas isu ini gitu. Jadi kemarin sempat dibahas di pemutaran film tentang Rohingya itu ada documentary movie soal cara mereka mencari suaka gitu dan ya itu kan ada framing bahwa mereka ini orang-orang yang tidak tahu etika, tidak tahu terima kasih dan sebagainya gitu ya. Ya tapi sebenarnya sih kalau kita melihatnya secara lebih peka gitu ya, kita dalam posisi darurat seperti itu kan memang sangat sulit untuk kita dalam banyak keterbatasan untuk melihat ketersempitan hidup kita itu dari sudut pandang orang yang memberi yang kita lihat dalam kondisi yang lebih stabil gitu ya. Kita aja kan menjelang ujian aja suka marah-marah gitu loh. Apalagi mereka ujian terus gitu. Nah itu salah satu yang juga perlu kita istilahnya ya. Jadi kompleksitas karakter pengungsi dan juga representasi mereka itu juga bukan sesuatu yang juga itu sesuatu yang juga perlu kita advokasi lah gitu. Jadi perlu kita lindungin juga gitu ya. Bahwa mereka ini adalah memang manusia-manusia yang dalam kondisi yang tidak dalam kondisi aman yang sama dengan kita ya, gitu. Ya dengan anxiety yang tinggi, dengan kekhawatiran yang tinggi, dengan trauma gitu kan. Pas gimana ya dia kabur dalam situasi misalnya keluarganya ditembakin terus sampai di tempat pengungsian dia diharapkan jadi orang yang normal terus ini kan ya susah gitu loh maksudnya.
ya emang situasi yang dihadapi itu situasi Di yang sisi lain ya istimewa wajar gitu. juga ya masyarakat lokal yang kemudian kehabisan resource. Untuk kita sih ngelihat empati masyarakat Itu masih lokal di ada. reception points itu sebenarnya luar biasa, terutama di emergency time ya, di kedaruratan tuh mereka benar-benar bisa all out gitu. Tapi kan resource mereka terbatas gitu. Ya, Dan disitulah empati jadi semakin tipis gitu ya, tadi compassion fatigue itu. Nah itu karenanya sih sebenarnya peran-peran institutional formal yang seharusnya hadir gitu ya dari pemerintah itu perlu ada pendekatan yang memang lebih bisa menjembatani kondisi-kondisi yang serba rentan dari baik masyarakat lokal kita kan juga kelompok rentan gitu, ketemu kelompok rentan. Justru di situ pentingnya pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang memang bisa menjembatani humanitarian spiritnya masyarakat tanpa menciderai kepentingan kita gitu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang bisa dipikirkan. Masalahnya kan belum ada yang benar-benar mau gitu. Jadi compassion fatigue dan ekspektasi tentang perfect victim tadi kan sebenarnya juga kelihatan ya kalau dari obrolan yang waktu kemarin di Cox Bazar. Apalagi mereka lebih besar lagi gitu dan sudah lebih lama gitu kan. 1,3 juta mayoritasnya perempuan dan anak-anak. Terus mereka bahkan ada yang sudah beranak pinak di dalam camp yang tentu butuh pekerjaan, butuh kehidupan yang layak, dan mereka banyak yang kemudian kerja di Bangladesh secara ilegal maupun legal gitu ya. Tinggal pasti tensi-tensinya juga kemudian muncul dengan masyarakat setempat gitu ya. Compassion fatigue-nya juga saya rasa pasti ada gitu. Tapi saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mbak Rizka Mbak Muti. Problemnya kalau kita tuh nggak bisa memang berharap pada kebaikan semata selama yang pertama tadi aspek kelembagaannya itu nggak jelas gitu loh. Jadi memang selama aspek kelembagaan tata kelola pengungsi, gimana sih masa depan mereka, berapa lama sih mereka akan di situ, kemudian solusinya seperti apa. Selama itunya nggak jelas, ya semuanya akan jadi korban gitu. Misalnya apakah mereka akan direpatriasi, apakah akan diintegrasikan, apakah akan dipindahkan ke tempat lain yang manusiawi dan seterusnya dengan gambar yang lebih jelas, lebih manusiawi dan semuanya setuju misalnya dengan itu. Ini kan hal yang sulit. Tapi kemudian selain itu menurut saya juga faktor akar masalahnya gitu. Selama problem politiknya itu tidak diselesaikan, ya akan nambah terus. Ya contohnya influx Rohingya itu selalu berkaitan dengan naik turunnya konflik di Myanmar gitu loh. Jadi waktu gelombang-gelombang paling besar itu kan 2017 karena ada pembantaian di Myanmar waktu itu 700.000 kan sampai pindah. Terus ini naik lagi ya karena ada perang saudara gitu kan. Artinya sebenarnya dia itu sesuatu yang muncul karena faktor lain gitu loh. Jadi selain soal memperbaiki institusi tata kelola pengungsi, saya kira yang juga sangat penting adalah kita itu nggak bisa cuma kuratif, ya kita itu harus benar-benar addressing the root causes dan itu political gitu. Jadi menurut saya ASEAN atau negara-negara ASEAN itu nggak bisa tutup mata. Terus seakan-akan Rohingya nggak ada gitu. Ya tadi diceritakan Raffi bilang baru ketemu soal Myanmar, tapi seberapa serius dibicarakan Rohingya di situ? Nggak ada, invisible, ya kan? Di dokumen ASEAN nggak ada. That's the problem with ASEAN ketika membicarakan Rohingya. Karena mereka akan selalu yang dibicarakan adalah Myanmar. Ketika bicara akar masalah, yang dibicarakan adalah konflik Myanmar. Jadi Rohingya itu dilihat sebagai akses aja, efek samping aja. Padahal ini kan manusia ya, nyawa gitu. Bahkan bisa menghilangkan satu etnis gitu. Tapi masih ada keengganan untuk own the problem as regional shared concern menurut saya.
Jadi seolah membicarakan Myanmar, konflik Myanmar itu seolah terpisah dengan membicarakan solusi untuk orang-orang Rohingya ini. Nah, itu yang menurut saya ASEAN harus berani ya untuk menjadikan itu integrated gitu loh, bahwa ini tuh kita bicara satu etnis yang mau dihilangkan gitu, yang jumlahnya juga tidak sedikit. Ketika negara-negara ASEAN maunya menyelesaikan masing-masing, melihat itu sebagai masalah domestik masing-masing, ya nggak akan ketemu sih menurut saya. Akar permasalahannya juga. Tapi kalau ngomong begitu itu sering dikomentari terlalu idealis, terlalu moralis gitu ya. Padahal menurut saya justru itu yang rasional gitu. Nggak rasional misalnya untuk kita kemudian menutup mata dan yang penting negara kita mengurus negara kita sendiri, terus kita nggak mau ngurus pengungsi. Nggak mungkin, ini menghadirkan krisis sistemik. You tutup mata dan tidak address masalahnya, krisisnya akan terjadi, akan membesar. Ini bukan soal moral semata loh, ini tuh rasional, the most rational thing to do untuk menghindari refugee crisis adalah addressing the root causes of the refugee crisis. Dan itu jadi bukan soal moral, walaupun gue juga nggak berkeberatan disebut bermoral. I'm a proud kan moralis karena lah ya itu ya memang manusia harus punya moral dan harus punya nurani yang jelas gitu loh. Daripada ngomong realis tapi kalau kemudian udah baca dikat aja deh. Tapi udah baca bukunya buku tentang Prabowo nggak, yang Prabowo Presiden Solusi itu? Masalahnya adalah masalahnya Cina suka mengganggu kapal-kapal Indonesia di Laut Cina Selatan. Solusinya joint development 50-50. Kenapa? Karena 50% dari 50% itu lebih besar daripada 100% tapi 0. Ini yang Natuna maksudnya. Hitung-hitungan. Stupid kan? Maksudnya, jadi kalau ada rampok, daripada lu kehilangan semuanya karena rampoknya lebih kuat, lebih baik dibagi 2 sama rampoknya. What kind of realist logic? Gue tidak menerima ini disebut sebagai realist logic. Iya. It is not realism, itu apa? Cowardice. Itu realisme di permukaan lah ya, bisa dibilang apa ya? Ya anyway, kembali ke yang tapi emang miris sih kalau menurutku yang kalau masalah refugee itu justru jadi entry point negara-negara ASEAN sebenarnya untuk memberikan pressure resolusi politik di Myanmar gitu. Dan ini sebenarnya aku setuju sih, itu entry point ya, meskipun miris ya, jadi tragis gitu. Dan ini sebenarnya juga yang jadi entry point ASEAN juga kan sebenarnya dulu untuk mendorong rekonsiliasi politik di tahun berapa ya itu 90-an akhir itu, yang waktu Myanmar baru masuk kan itu juga lagi krisis politik kan mereka. Dan yang salah satu yang jadi yang neken paling besar itu dulu Thailand gitu kan. Betul. Karena dulu yang traffickingnya banyaknya di perbatasannya Thailand. Refugees juga sebenarnya gitu. It's very important point. Setiap instabilitas tadi memunculkan krisis ya, memunculkan influx baru, tapi sebenarnya juga memunculkan opportunity karena struktur politiknya lagi nggak stabil gitu loh. Jadi sebenarnya dalam kondisi sekarang perang saudara nih, wilayah perbatasan, wilayah paling barat Myanmar bahkan sudah hampir semuanya dikuasai sama Arakan Army. Baik Arakan Army maupun junta itu pasti lagi butuh pengakuan, lagi butuh dukungan dari yang lain gitu kan. Nah, kalau ASEAN masuk misalnya, kalian stop deh, kita fasilitasi untuk nemu damainya. Kalian kan perang terus, fatigue juga, pasti kita cari kompromi solusi politiknya, dan di dalam solusi politik itu masukin juga pengakuan dan perlindungan terhadap Rohingya. Itu kan sebenarnya bisa win-win untuk semua gitu loh. Junta bisa nanti berargumen ke faksi-faksi di dalam dia yang ekstrim dengan mengatakan ya kita harus realistis karena tekanan internasional, karena karena kondisi di realitas di lapangan begitu. Nanti AA-nya juga akan bisa berkompromi karena situasinya begitu. Tapi memang harus aktif gitu loh. Memang ASEAN harus ambil inisiatif. Dan menurutku itu adalah orientasi yang lebih realistis bagi Indonesia dibanding mikirin jadi mediator di Timur Tengah misalnya. Iya. Dan bahkan dibanding diem aja
Karena diam aja itu Iya, ngundang kita masalah juga, gitu loh. iya. Dan berlindung Iya, di balik betul. prinsip non-interference ASEAN. Aku tuh It's no sebenarnya longer waktu sufficient. Prabowo terpilih jadi presiden ya. Ini sebenarnya ya Ada harapan. with all the Iya, ini ya. kita Cuma semua begitu. Foreign policy presiden nih, ya gitu kan. sebenarnya aku Tapi melihat kalau dia punya political will gitu ya, dia punya chance loh sebenarnya buat Iya. buat mendorong dialog buat didengarkan sama Betul. junta Myanmar Iya, dengan background dengan militer background dia, dengan kedekatan dia dengan rezim Soeharto, dan rezim Soeharto ini adalah gurunya. ini kan role model Iya. untuk Tatmadaw kan gitu. Dan itu Iya. memang secara Iya, role model, articulate betul. mereka bilang mereka sangat kagum sama Soeharto, kepemimpinan Soeharto di Indonesia kan gitu. Jadi That explains Newin a lot ya of dulu things. ya. Jadi Explains a lot. ya tapi itu peran yang sepertinya justru jadi silent karena kita tahu dulu Bu Retno vokal soal Iya. isu ini kan gitu. Di belakang layar tentu saja, tapi Bu Retno tuh konsisten gitu ya. Nah kita nggak lihat gitu sekarang justru yang padahal ini menurutku Nggak lihat. ya nggak boleh gitu. Pernyataan resmi dari Menlu Bayangan. Ya, tapi kalau ngomong tata kelola kan tadi sempat nyinggung juga soal convention. Nah, convention yang dimaksud sama Mbak Rizka tadi adalah yang tahun 1951 ya, Ya, Refugees Sama Convention 1967 sama Protokol tahun tahunan. 67. Indonesia non signatories dua-duanya. Non-signatories. Itu ada ngaruhnya nggak sih sama posisi kita dan mungkin negara-negara ASEAN lain untuk ngerespon Rohingya ini, membatasi kah atau gimana? Ya tentu ya argumen yang selalu dibawa kenapa kita tidak punya aturan hukum setingkat undang-undang, kenapa kita tidak bisa mengalokasikan sumber daya secara khusus untuk pengungsi. Itu salah satunya adalah karena kita bukan negara pihak peratifikasi konvensi. Dan itu sejauh ini dalam artian membatasi policy makers untuk bisa memberikan wewenang atau otoritas lebih lanjut dalam penanganan pengungsi. Gitu. Karena nggak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukumnya. Dan itu dari pusat sampai daerah konsisten. Kalau kita mau cari ada apa yang konsisten dari pemerintah Indonesia dalam unsur pengungsi adalah konsisten bahwa tanpa adanya ratifikasi maka tidak bisa nih kita punya Iya. apa Atau penanganan sebenarnya saya tidak mau menangani sehingga saya tidak mau dipaksa kan, sehingga saya nggak mau ratifikasi. ya karena kan memang salah satu posisi yang juga diambil oleh pemerintah Indonesia dan itu juga konsisten adalah negara transit ya. Pemahaman bahwa mereka ini datang ke kita memang bukan menjadikan kita destination country. Ya. Mereka ini emang hanya mau transit di sini. Dan ketika ditanyakan ke pengungsi ya memang mereka tujuan awalnya memang bukan mau ke Indonesia. Pasti mereka pengennya ke ya negara-negara kaya yang ada di sekitar kita ini gitu. Dan memang Indonesia kebetulan- negara kaya, negara besar. Oh iya, betul, harusnya kan. Nah, konsekuensi wilayah geografis kita juga itu kan yang juga membuat makanya transitnya di kita. Nah, tapi kemudian apakah kemudian klaim itu valid gitu ya bahwa apakah ketika kita tidak meratifikasi konvensi maka kita tidak boleh memberikan penanganan yang baik? Enggak harusnya. Kita lupa bahwa kita itu negara berdaulat. Kita punya landasan konstitusi yang melindungi hak setiap orang untuk bisa dipenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah ketika berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dan sebagai negara berdaulat menurut saya tanpa ratifikasi kita punya dasar-dasar yang jelas untuk memberikan penanganan dan pelindungan yang baik untuk pengungsi. Ada undang-undang hubungan luar negeri juga. Undang-undang yang hubungan luar negeri mengakui suaka kan, Iya, memberikan hak suaka untuk mencari politik, suaka hak sebenarnya untuk di mencari Indonesia. suaka. Jadi sebenarnya ada di dalam tata hukum kita sendiri, tata urutan perundang-undangan kita sendiri yang sebenarnya bisa dijadikan Memungkinkan. dasar kelembagaan untuk memberikan kerangka yang lebih jelas bagi penanganan pengungsi. Dan itu Tapi sekarang, tidak dipakai. Betul. Dan sekarang di Asia Tenggara, di negara-negara non peratifikasi sudah mulai juga muncul willingness ya untuk
lebih serius dalam membuat tata kelola yang lebih jelas untuk penanganan pengungsi. Seperti di Thailand sekarang punya national screening mechanism sendiri. Bisa dibilang Thailand sekarang juga progresif karena mereka sudah mulai, Padahal junta juga loh. Iya. Menarik. dengan berbagai macam background dan alasan motif di baliknya, at least sekarang pengungsi itu punya posisi mereka legal to stay, legal to work. At least untuk pengungsi yang ada di camp yang di perbatasan Myanmar Thailand. Malaysia sekarang mulai baru ya kayaknya Mbak Muti ya, baru kan mereka mau punya national registration system sendiri. Dengan beragam ininya ya, dengan beragam maksudnya pertakan orang pasti ada kontroversinya. Apakah ini akan human right based ataukah tidak? Tapi at least negara mulai hadir dan tidak bersembunyi di balik tidak meratifikasi untuk memberikan penanganan yang lebih baik. Itu sih yang menurut saya penting. Dan bukan hanya sekedar hadir untuk membunuh semangat humanitarianismenya gitu. Tapi memberi koridor aman sejauh mana aktor-aktor yang bergerak di sini untuk boleh dan bisa memberikan certain extent of protection gitu untuk para pengungsi luar negeri ini. Gitu. Dan tadi karena ngomongin the foreign policy presiden gitu ya, sebenarnya kan setelah pertemuan foreign visit presiden kalau kata Menlu Bayangan, setelah pertemuan informal tadi di Bangkok ya, Menlu Sugiono tuh sempat bilang bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah dialog perdamaian Myanmar gitu. Entah Rohingya jadi poin pembicaraan apa nggak tahu gitu ya, tapi kita bisa menganggap ini suatu langkah serius nggak sih dari Menlu Sugiono gitu, bahwa kita nggak cuma main Indonesia nggak cuma main dengan the big boys nih, dengan Amerika dan China dan negara-negara besar lainnya, tapi yang dekat, yang tetangga juga kita ikut masuk seperti tadi yang udah dibicarakan, bisa loh kita jadi juru damai di ASEAN gitu. Nah kalau pernyataan ini seberapa serius kita harus lihat dan seberapa realistis untuk dilakukan sebenarnya? Dia bilang jadi tuan rumah loh, benar-benar jadi tuan rumah gitu. Gimana Mbak? Semoga ya, maksudnya ya itu tadi ya, sebenarnya kita punya potensi untuk bisa berperan, mengambil peranan yang lebih strategis dalam isu ini gitu. Nah, PR-nya adalah saat ini kita belum, ya setidaknya setahun terakhir ini kita belum terlihat melakukan apa gitu ya, karena salah satu tantangan utamanya kan rekonsiliasi politik di Myanmar itu sulit mempertemukan faksi antara shadow government sambil nyenggol sebelah dengan bukan shadow, national unity government. Iya betul. Edugen sama konsol yang sekarang. Jadi belum lagi faksi-faksi. Nah, faksi-faksinya itu yang ada puluhan di sana gitu. Milisi. Itu kan butuh butuh kerja keras diplomatik gitu. Dan itu belum terlihat, makanya nih kita sih berharap ada langkah-langkah berikutnya dari Pak Menlu gitu ya. Dan mau nggak mau juga Indonesia juga harus bukan cuma sama masalah aktor di lapangan di Myanmar juga, tapi dia kan juga harus berkonsolidasi sama aktor-aktor strategis lainnya di kawasan ya. Saya rasa yang potensial juga punya pengaruh dalam isu ini terhadap Myanmar, Singapura yang dia investasinya top rank di Myanmar, China mau nggak mau harus Jepang. ada on the table, Rusia maybe gitu ya, artinya Senjata, itu kalau keluar dari ASEAN ya, tapi kalau di dan Singapura itu tahun depan kan jadi ketua ASEAN ya, itu juga bisa jadi momentum gitu ya untuk benar-benar secara serius mendesain resolusi konflik yang emang efektif gitu. Karena sekarang targetnya belum terlihat nih dari 5 point konsensus nih gitu ya, walaupun dialog tetap dilakukan gitu ya, tapi target materialnya tuh sangat samar gitu sekarang. Nah itu yang juga perlu dibantu kalau dulu kan penjelasannya karena bukan diplomasi loudspeaker, diplomasinya rahasia. Jadi sebenarnya kami melakukan banyak hal tapi nggak kelihatan aja. Ya, makanya kita, semoga begitu. semoga banyak semoganya kan kita ya. Iya.
Kayak kenapa kayak gitu sih? Kenapa underground gitu? Ya enggak, kalau alasannya itu adalah alasannya. ya karena sensitif kan. Jadi ya harus di bawah tanah. Sebenarnya dilakukan tapi kalian nggak lihat aja. Karena kalau kalian lihat bocor nggak bagus gitu loh. Cuma kan silent kan bisa karena memang ada silent operation atau karena memang beneran silent gitu loh. Kita itu kan gimana membuktikannya gitu. Kita udah di akhir nih, nggak kerasa ya ternyata udah hampir sejam kita ngobrol. Udah mau maghrib malah. Mbak Rizka mungkin sekaligus menutup percakapan kita juga. Realistically gitu ya, kita untuk mencegah percakapan-percakapan yang kotor sekali waktu 2023-2024 itu gitu ya. Sebenarnya apa sih step-step, karena kita di akhir biasanya suka menawarkan policy brief ala-ala gitu ya. Step-step mungkin pendek, menengah dan panjang gitu ya untuk mengatasi isu pengungsi Rohingya ini gitu ya. Gimana mungkin? Jadi kalau dari yang kita bicarakan tadi itu kan sebenarnya saya lihat ada 3 hal yang juga terjadi atau kita bisa bilang sebagai global humanitarian trend sebenarnya ya. Yang pertama compassion fatigue tadi terjadi di mana-mana. Di Cox's Bazar terjadi, dan sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia sekarang Aceh yaitu refleksi dari tren global yang sekarang jadi. Tadi compassion fatigue, terus host community tensions, it happen di mana-mana juga terjadi. Apalagi kalau kita melihat negara-negara yang banyak hosting pengungsi sekarang itu adalah banyaknya negara global south ya. Iya, iya. Turki, Suriah juga ramai kan waktu itu. Negara-negara yang tidak sebenarnya memang tidak punya kapasitas besar untuk menerima sejumlah massa orang sebanyak itu tanpa support dari international community. Itu. Jadi pasti host community tension itu terjadi. Dan yang 3 isu funding cuts. Nah, jadi saya rasa saya nggak tahu apakah akan meletakkan dalam framework rencana jangka pendek, menengah, panjang atau 3. Tapi at least rencana apapun belum itu. bikin dokumen teknokratik nggak usah. Lagi bikin. Oh, oke. Kita berarti bisa jadi menteri bayangan juga nih. Waduh. Jadi BRIN tuh sekarang sedang mencoba bersama mitra kolaborasi, kalau ini untuk di level nasional ya, kita mendorong supaya ada perbaikan regulasi di nasional, yaitu supaya at least penguatan peraturan Presiden 125/2016 yang sekarang ada. Nah, mungkin itu bisa dibilang rencana jangka pendek ya mungkin ya, atau panjang karena sulit. Semoga pendek ya. Nah, apa sebenarnya poin-poin yang kami mau tekankan di situ at least adalah pertama, addressing the real issue with pengungsi di Indonesia. Ini dalam konteks pengungsi luar negeri di Indonesia ya in general, bahwa ada masa darurat, ada masa menunggu. Yang di Perpres sudah tangani sekarang itu banyak mengurusi masa darurat sebenarnya. Tapi yang prolong situation itu belum ada. Tidak ada regulasi yang jelas, tidak tersentuh gitu ibaratnya. Dan yang kedua adalah penguatan peran daerah. Karena dalam artian ketika ada satgas daerah yang untuk mengurusi pengungsi, ya semestinya diberikan kewenangan otoritas pendanaan yang memungkinkan mereka bergerak berkoordinasi dengan pusat maupun dengan aktor-aktor lokal yang ada di daerah. Karena di praktik-praktik baik yang terjadi di Aceh itu mau tidak mau pemerintah daerah lah yang menciptakan koridor aman untuk semua bisa bergerak begitu kan. Lalu kami juga mencoba di dalam naskah akademik yang dicoba dibuat itu ya, untuk memikirkan solusi komprehensif. Kalau kita bicara solusi jangka panjang untuk pengungsi luar negeri selama ini kan ada 3 ya, repatriasi, reintegrasi, resettlement, reintegrasi. Bagi Rohingya itu semuanya hampir tidak mungkin gitu. Integrasi lokal di negara transit itu sangat tidak mudah. Indonesia sampai detik ini tidak mau menggunakan istilah integrasi lokal. Jadi yang sedang diupayakan adalah bagaimana memunculkan solusi-solusi komplementer dari jalur-jalur alternatif, misalnya jalur pendidikan, jalur labor mobility. Jadi bagaimana caranya supaya pengungsi Rohingya ini bisa punya kesempatan mengenyam pendidikan sehingga mereka bisa dapat scholarship misalnya, karena sudah ada nih
Tapi jumlahnya memang kecil ya, tapi itu yang sedang diusahakan. Itu bagian dari bagaimana mengatasi problem pengungsi Rohingya yang sekarang stuck di transit gitu ya. Adanya solusi-solusi yang melihat bahwa pelindungan di wilayah transit itu bagian dari solusi gitu. Jadi tidak ada sebenarnya itu untuk membuka atau untuk mempersuade pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan hak-hak pendidikan, hak-hak kesehatan, hak untuk mereka bisa diberdayakan gitu. Supaya mereka bisa self reliance dan bisa mengakses jalur-jalur alternatif ini tadi gitu. Solusi jangka panjang nanti kalau menurut akar masalah mungkin nanti Mbak Muti ya. Kalau saya mungkin lebih ke isu pengungsi Rohingya sendiri. Kolaborasi pentahelix Mas, yang dimana di dalamnya itu ada pemerintah, terus masyarakat, ada juga jadi lupa sih, akademisi, swasta dan media. Karena ternyata pengalaman di 2023 menunjukkan peran media yang sangat krusial. Dan sekarang pelaku usaha ini juga sedang kita coba dekati begitu ya. Maksudnya kita mencoba untuk membuka dialog. Karena sebenarnya kan yang punya resource sebenarnya mereka-mereka ini ya. Dan ada ketertarikan dari private sector sebenarnya untuk involve gitu sebenarnya, untuk terlibat, untuk ikut memikirkan, maksudnya mereka bisa di approach gitu loh sebenarnya. Cuma ya koridor amannya ini yang tidak ada, takut kan kalau ini melanggar hukum atau tidak nih kalau kami ikut terlibat gitu. Ada yang sudah sampai terlibat tapi kemudian juga ujungnya kemana nih kalau kami memberikan bantuan atau memberikan pemberdayaan skill untuk mereka, itu kemana ujungnya. Jadi mungkin pelibatan lebih banyak aktor di koridor yang aman, dalam artian tidak kemudian nanti dikriminalisasi gitu ya jika terlibat, itu menjadi penting untuk mencoba mengurai stuckness pengungsi Rohingya di negara the so-called transit ini. Mbak Muti mungkin anything to add? Ya tadi mungkin nambah, karena tadi pertanyaannya soal countering ini ya, disinformasi ya. Sepertinya sih mau nggak mau ya balik lagi ke penguatan semangat literasi ya, terutama di anak muda. Karena kami tuh yang pengamat isu pengungsi itu melihat sentimen terhadap Rohingya itu justru drastis kalau kita bandingin tahun 2015 sama 2023-2024 kemarin gitu. Itu drastis banget gitu. Yang dulu 2015 simpati. Justru kita mendorong itu kan sampai demonstrasi segala macam mendukung Rohingya kan, justru ngedemo embassy Myanmar segala macam tuh, civil society bergerak mau ketemu presiden segala macam, itu tahun 2015. Tahun 2000 kemarin pas Pilpres justru sebaliknya gitu ya, keji banget hate speech yang justru berkembang. Jadi dan itu memang beda generasi ternyata netizennya gitu ya. Jadi mau nggak mau beda kita, barisan buzzer. Ya belum lagi yang memang secara sistematis di framing ya gitu. Jadi ya memang itu pentingnya memang ya itu membuka mata kita bahwa memang helping others, helping strangers itu bukan action yang sederhana gitu ya. Seberapapun kita melabeli bangsa kita ini sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, ternyata di depan kedaruratan seringkali pilihan-pilihan kita justru tidak bisa membuat pilihan yang terbaik dari sisi itu gitu. Jadi disitulah memang kuncinya memang mudah-mudahan semangat literasi di negeri ini menjadi lebih baik ya, terutama di generasi muda, tidak mudah percaya dengan informasi yang baru diterima, check and recheck. Kemudian juga ya kita sebagai komunitas yang memang sudah menjadi pemerhati isu ini juga mudah-mudahan juga bisa terus aktif mensuplai informasi-informasi yang lebih akurat tentang ini gitu ya, termasuk
yaitu dia situasi humanitarianisme itu kan emang never easy gitu ya. Nggak ada jawaban sederhana untuk semua masalah humanitarian di dunia, dan bahkan ada slogannya there is no humanitarian solutions for humanitarian problem gitu. Kita mau nggak mau masalah humanitarian itu membutuhkan kehadiran keputusan-keputusan politik yang memang prudence gitu, yang bukan hanya sekedar melihat menyederhanakan segala sesuatu sebatas ancaman teman atau lawan gitu ya, tetapi mau benar-benar mengurai kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang paling rentan. Bahkan jika kita memang bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, maka ya kita bukan hanya memikirkan community kita aja sebagai bangsa, tetapi kita juga memikirkan penderitaan masyarakat rentan lain gitu, meskipun mereka termasuk di others gitu ya. Yaitu itu sila Pancasila loh, kemanusiaan yang adil dan beradab itu dasar yang sudah sangat jelas bahwa mereka mau statusnya apa kayak dia bukan orang Indonesia kayak, yaitu kalau konsisten dengan nilai yang katanya nilai kita tadi ya ya kita harus punya tanggung jawab di situ. Dan yang ingin gue highlight tadi adalah ini tuh bukan posisi sok moralis sok apa ya, ini justru paling rasional adalah dengan kita mengupayakan secara aktif bagaimana akar masalahnya itu selesai. Bagaimana itu juga lebih rasional misalnya untuk membangun kelembagaan pengungsi yang baik supaya bisa ada certainty, bisa mengurangi tensions dan seterusnya. Lebih rasional juga untuk secara aktif melakukan diplomasi untuk membuat terobosan supaya akar masalahnya bisa selesai gitu ya. Ini sudah lebih dari 40 resolusi Dewan HAM PBB soal Rohingya. Kemarin baru keluar juga kan. Jadi tiap tahun ada resolusi, tapi ya kalau begini-begini aja kita kita akan menghadapi kondisi yang tidak hanya buruk buat saudara-saudara kita Rohingya, tapi juga buat komunitas internasional juga kan, buat kita semua juga, karena krisis ini kan pasti berdampak kemana-mana juga gitu. Jadi saya setuju dengan Mbak Muti, Mbak Rizka tadi, ya memang kita ya dorong untuk kita mendorong aksi yang lebih komprehensif ya, no humanitarian solution for humanitarian problems gitu ya, karena ya dia pasti bagian dari gambar yang lebih luas. Nggak boleh dikotak-kotakin, oh ini cuma urusan pengungsi maka solusinya cuma solusi soal pengungsi saja, padahal dia kemudian terhubung dengan tadi akar masalahnya tadi, konfliknya tadi. Jadi semoga ini resolusi terakhir Dewan HAM dalam artian masalahnya udah selesai gitu ya. Atau mungkin 2-3 sebelum terakhir lah, bukan butuh proses. Dan semoga semangatnya Menteri Luar Negeri kita terrealisasikan, memang menjadi komitmen yang realistis ya, memang direalisasikan. Oke. Terima kasih Mbak Muti, Mbak Rizka, Mas Sofwan. Terima kasih banyak. Luar biasa, menjernihkan sekali percakapannya seperti biasa teman-teman. Kalau suka sama episode ini, coba cek episode-episode lainnya juga di YouTube kita di Kontekstual Media. Thank you juga udah mendengarkan dan udah subscribe teman-teman. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.